Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini. Hari ke-681 renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Pengkhotbah ini bukanlah sembarangan orang. Dia adalah seorang raja yang luar biasa, yang sebelum dan sesudahnya, kata firman Tuhan, tidak ada yang seperti Raja Salomo, yang kaya luar biasa. Kekuasaannya meliputi seluruh dunia saat itu. Itu dilihat dari sudut pandang kekayaan dan kekuasaan. Dilihat dari jumlah istri, kesenangan duniawi. Raja Salomo memiliki 700 istri dari kaum bangsawan atau dari putri-putri raja di dunia saat itu. Tidak hanya itu, Raja Salomo memiliki 300 gundik, yang sama artinya dengan istri. Jadi total semua istri dari Raja Salomo ada 1000 orang. Dari itu semua kita dapat melihat bahwa Raja Salomo tidaklah berkekurangan. Dia hidup dalam kelimpahan, kekayaan, kekuasaan. Bahkan bagi pandangan dunia, dia sangat-sangat bahagia dengan memiliki 1000 istri. Tetapi kenapa dia berkata dalam kitab Pengkhotbah ini, semuanya sia-sia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo berkata dalam ayat 9 tadi, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amin, haleluya. Raja Salomo mau menjelaskan pada kita bahwa kecintaan kita kepada uang itu mendatangkan kesia-siaan. Pertanyaannya sekarang, siapa sih yang tidak butuh uang? Semua kita pasti butuh uang, betul? Tapi kita tidak boleh cinta uang. Amin. Benar kita butuh uang, tapi kita tidak boleh cinta uang. Pak Pendeta, uang memang tidak dibawa mati. Tapi kalau kita tidak ada uang, Pak Pendeta, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang butuh uang. Siapa yang gak butuh uang? Semua orang butuh uang. Kalau saudara sudah gak butuh, kasih saya. Tapi kita tidak boleh cinta uang. Apa maksudnya? Jangan menggantikan posisi Tuhan hanya karena saudara butuh uang. Ada berapa banyak orang yang sebelum corona menyerang dunia sekarang ini, banyak orang Kristen lebih memilih cinta uang. Mereka rela tidak pergi ke gereja. Mereka rela tidak beribadah. Mereka rela meninggalkan pelayanan karena mau kejar uang lembur, mau kejar target dan lain sebagainya. Demi uang mereka rela menyangkal Tuhan. Demi uang mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo sadar
bahwa segala yang dia miliki itu sia-sia. Saudara lihat ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Amin, haleluya. Raja Salomo sadar bahwa kekayaan itu bukanlah segala-galanya. Amin. Walaupun memang kenyataannya kita melihat orang yang punya uang, orang yang kaya raya, sepertinya mereka segala-galanya. Raja Salomo sadar bahwa kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki hanya membuat dia celaka, malang. Bahkan dia katakan semuanya sia-sia kalau kita jauh daripada Tuhan. Amin. Salomo mau mengatakan kepada kita semua, dengar baik. Segala yang kita miliki itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya menangkap pesan dari ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dia bawa ke dalam tangannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo mau mengingatkan kita semua, sebagaimana kita datang ke dunia ini dengan telanjang, demikian juga nanti di saat kita kembali, kita tidak membawa apa-apa. Artinya kekayaan yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa kelak ketika kita mati. Semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dengar baik, harta kekayaan yang saudara dan saya miliki tidak akan menolong saudara dan saya. Walaupun saudara kaya raya, saudara tidak bisa menyuap Tuhan supaya saudara bisa masuk surga. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa disuap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin, haleluya. Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada Timotius supaya dia memperingatkan mereka, anak-anak Tuhan di dalam pengembalaannya, supaya mereka yang diberkati Tuhan untuk mengumpulkan harta di sorga, di mana ngengat, karat, dan pencuri tidak ada di sana. Amin. Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada kita semua anak-anak Tuhan untuk mengejar harta di sorga, bukan yang ada di bumi. Amin. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Dengan berbuat kebajikan atau kebaikan, dengan suka memberi, berbagi. Amin. Dengan cara demikian kita mengumpulkan harta di sorga. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan keadaan sekarang yang sulit ini, karena pandemi COVID-19 ini, menjadi ladang buat kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Amin. Dengan cara apa? Saudara yang berkelimpahan, berkecukupan, mari kita berbuat baik dengan cara memberi bantuan ala kadarnya sesuai dengan kemampuan saudara untuk membantu orang-orang yang saat ini sedang dalam kesusahan. Mereka ada di sekitar kita, bantu mereka. Mereka jemaat di gereja saudara, bantu mereka. Dengar baik, saatnya untuk gereja jadi jawaban. Keluarkan uang kas di gerejamu untuk bantu jemaatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara demikian kita sedang
mengejar harta yang tidak dapat dicuri, yang tidak dapat diambil oleh siapapun, yaitu harta di surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak perlu jadi kaya dulu baru jadi saluran berkat, nggak perlu, saudara. Mulai dari saat ini, saudara bisa berbagi dengan sesama, jadi saluran berkat. Amin. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berinvestasi di surga. Amin. Saya percaya orang yang suka berbagi, mereka tidak akan miskin. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Haleluya. Dengar baik. Saya percaya ketika saudara berbagi, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Sebaliknya mereka yang pelit, kikir, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, mereka akan berkekurangan. Nanti saudara baca 1 Korintus 6 ayat 10 berkata, orang kikir, pelit tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo menyadari semua bahwa harta, kekayaan, kekuasaan akan menjadi malapetaka buat dia kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan. Amin. Demikian juga dengan kita. Harta benda yang saudara dan saya miliki akan menjadi kemalangan buat kita, menjadi penderitaan buat kita kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Amin. Ayat 16 berkata, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara baca di rumah Matius 25 ayat 31 sampai 46 di bawah perikop hari penghakiman. Perhatikan ayat 35 sampai 40. Tuhan Yesus berkata apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang benar itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, kapan kami melakukan itu kepadamu? Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan ini dengan membantu sesama kita yang dalam kesusahan, kelaparan. Mari kita jadi berkat buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia pada tahun 2017, dia menjadi orang kedua terkaya di dunia. Nomor satunya Warren Buffett. Saudara, di tahun yang sama Bill Gates beramal sampai triliunan rupiah. Secara logika, secara hitung-hitungan manusia, kekayaan Bill Gates ini seharusnya berkurang. Tetapi apa yang terjadi? Majalah Forbes merilis Bill Gates orang terkaya nomor 1 2017. Itulah tadi saya katakan, kita tidak akan menjadi miskin ketika kita berbagi. Justru sebaliknya, kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia miliki, baik itu kekuasaan, kekayaan, itu semuanya sia-sia. Karena kekayaan itu tidak akan dia bawa sampai mati. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa lebih baik mengumpulkan harta di sorga. Amin. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Yang pertama, berbuat baik, memberi atau berbagi dengan sesama, dan seterusnya, bantu yang lemah dalam kesusahan. Dengan berbuat demikian, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini yang sudah menegur, menasihati kami ya Tuhan, supaya hidup kami jadi berkat. Apa yang kami miliki semuanya akan menjadi sia-sia kalau kami tidak hidup takut akan Tuhan. Bapa di surga, ajar kami supaya mulai saat ini berinvestasi untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi ini. Bapa di surga, gerakan hati semua pendengar, semua jemaat Tuhan, supaya mereka tergerak hatinya untuk membantu sesama mereka. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan. Yang berulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, share video YouTube ini supaya makin banyak orang diberkati melalui pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menabur pekerjaan Tuhan, mau mengumpulkan harta di surga, saudara bisa menabur di gereja saudara. Saudara juga bisa join bersama dengan saya untuk membagi berkat-berkat yang saudara berikan, kami akan salurkan kepada anak-anak Tuhan. Ini kali keempat kita adakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau jadi saluran berkat, hubungi saya di 081337491360. Saudara juga bisa kirim pergumulan, persoalan, kita akan doakan. Saya bersama tim Doa Petra akan berdoa buat saudara. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya untuk kita jadi berkat bagi sesama kita. Sampai jumpa besok pagi. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.